Salam Bapak Ibu sama saudara, sahabat sekalian yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya Romo Stefanus Turibius Rahmat PR. Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita supaya hidup kita penuh dengan cahaya, kebaikan, dan kebenaran. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini. Dan dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya ingin berbagi kisah masih seputar terpilihnya Paus Leo ke-14 pada hari Kamis 8 Mei 2025 yang lalu. Dia terpilih sebagai Paus yang ke-267 pengganti mendiang Paus Fransiskus yang meninggal tanggal 21 April 2025. Sama saudara-saudari terkasih, Paus Leo ke-14, dia adalah seorang sarjana matematika, seorang guru matematika, dan saat ini dia menjadi Paus. Paus Leo ke-14, Paus yang ke-267. Kita semua tentu ingat perkataan Yesus ketika saat pengadilan terakhir yang bisa kita baca atau yang kita dengar dalam Injil Matius bab 25 ayat 40. Apapun yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Kata-kata Yesus ini telah dibuktikan oleh seorang pria yang bernama Robert Francis Prevost, atau yang sekarang kita kenal dengan nama Paus Leo ke-14. Jika apa yang mereka katakan tentang Paus yang baru terpilih ini benar, maka dia adalah benar-benar Paus untuk rakyat. Pada tahun 1975, pria ini membuat keputusan yang mengejutkan. Dia menolak kuliah hukum di Harvard hanya untuk melayani desa-desa termiskin, terpencil di Peru. Sekarang dia adalah Paus yang ke-267 pengganti Paus Fransiskus. Ia berbicara bahasa Inka kuno, berjalan kaki selama 8 jam untuk membantu orang-orang miskin. Orang Amerika pertama yang menjadi Paus. Dia adalah orang Amerika pertama yang menjadi Paus. Kisah yang tak terungkap dari Paus baru yang terpilih ini, Robert Prevost, pada tahun 1975. Robert Prevost sedang berada di puncak karirnya. Dia seorang guru matematika di Chicago. Seorang Katolik yang taat, diterima di Fakultas Hukum Harvard. Dia memiliki semua yang bisa diimpikan sebagai layaknya seorang pemuda. Namun kemudian dia membuat keputusan yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Dia menolak untuk kuliah di Harvard University. Memang mengatakan tidak untuk masa depan yang menjanjikan. Tidak untuk ketenaran. Tidak untuk kenyamanan, dan ya, untuk sesuatu yang hanya sedikit orang berani memilihnya. Kehidupan yang penuh penyerahan diri. Dia bergabung dengan kelompok misionaris dan pindah ke Peru. Bukan ke kota-kota, juga tidak ke tempat-tempat wisata, tetapi ke desa-desa paling terpencil.
di mana anak-anak meninggal karena penyakit yang sebetulnya dapat diobati. Dan anggota keluarga harus berjalan bermil-mil hanya untuk mendapatkan air bersih. Tidak ada jalan raya, tidak ada air bersih, dan tidak ada wifi. Hanya ada pegunungan, kesunyian, dan kemiskinan, tetapi dia menerimanya seperti dia sedang berada di rumah sendiri. Robert tidak hanya tinggal di antara orang-orang kecil itu, orang-orang miskin itu, tetapi dia menjadi bagian, dia menjadi salah satu dari mereka. Dia mempelajari bahasa Quechua, bahasa suci suku Inka. Dia membawa makanan dengan berjalan kaki selama berhari-hari. Dia tidur di lantai tanah bersama penduduk desa. Dia bahkan berdoa di bawah bintang-bintang. Saat dia tidak punya tempat berteduh, dia mengajarkan matematika kepada anak-anak yang bertelanjang kaki di bawah atap yang rusak. Saat dia tidak mengajar, dia menggendong orang sakit di atas keledai untuk mendapatkan bantuan, mendapatkan pertolongan. Saat dia tidak sedang menyembuhkan, dia benar-benar mendengarkan kisah-kisah yang tidak ingin didengar oleh orang lain. Sementara teman-temannya di kampung halaman sudah menjadi pengacara dan dokter, ia bahkan menjadi seseorang yang sama sekali berbeda. Seorang gembala, seorang saudara, seorang pejuang iman yang pendiam, dan perlahan-lahan legendanya tumbuh. Tindakannya tidak disiarkan, namun tindakannya bergema di Andes. Dan para uskup memperhatikannya, para imam juga memperhatikan dia. Dan akhirnya ternyata Vatikan juga memperhatikan dia. Mereka memanggilnya kembali untuk memimpin seluruh ordo Agustininiannya. Dari melayani sebuah desa hingga mengawasi 2.800 saudara seordo di lebih dari 40 negara. Tetap saja, dia tetap memakai sandal yang sama. Tetap saja, ia berjalan bersama orang-orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan. Dan tetap saja, ia menolak kemewahan. Kemudian datanglah panggilan yang mengubah segalanya. Roma ingin ia lebih dekat. Maka pada tahun 2020, ia diangkat menjadi uskup agung dan ditugaskan untuk memerintah para uskup lain di seluruh dunia. Itu hal yang langka. Namun Robert tidak pernah mengejar tradisi. Ia tidak hanya fasih dalam bahasa Latin atau hukum kanon. Ia juga fasih dalam belas kasih, dalam kerendahan hati, dalam mendengarkan, dalam kehadiran. Vatikan tidak hanya melihat dia sebagai seorang biarawan, tetapi justru mereka melihat dia seorang pemimpin yang berjiwa. Maka pada tanggal 30 September 2023, Paus Fransiskus meresmikannya. Robert Prevost diangkat menjadi seorang kardinal. Hanya satu langkah di bawah Paus. Dan kemudian pada 8 Mei tahun 2025, sejarah itu tercipta. Untuk pertama kalinya seorang warga Amerika, seorang mantan guru matematika, seorang misionaris bagi mereka yang terlupakan, yang miskin, yang terpinggirkan, diangkat sebagai Paus ke-267 dalam gereja Katolik. Dan dia tidak melupakan orang-orang yang membentuknya. Hingga hari ini, Paus Robert atau Paus Leo ke-14 masih kembali ke desa-desa yang sama. Masih berdoa dalam bahasa Quechua.
masih duduk di lantai tanah, masih mengenang tangan orang tua dalam diam, karena kepemimpinan yang dia yakini adalah tentang kehadiran, bukan posisi. Dunia terobsesi dengan kekuasaan, namun Robert Prevost membuktikan ternyata gelar tidak berarti apa-apa tanpa pelayanan. Pengetahuan tidak berguna tanpa cinta, dan iman tanpa pengorbanan adalah kebisingan. Dia menolak dunia, akan tetapi mengubah dan menggantinya. Selamat mengabdi Bapa Suci Paus Leo ke-14 dalam spirit in illo uno unum. Dalam satu Kristus kita adalah satu. Bunda Maria mendoakan Bapa Suci Paus Leo ke-14 dan Tuhan Yesus Sang Gembala yang agung memberkati karya kepausan Bapa Suci Paus Leo ke-14. Amin.